Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini saya akan update lagi hasil investasi saya di aplikasi Ajaib per Mei 2024 ya. Nah, di aplikasi Ajaib ini kita itu bisa berinvestasi saham, obligasi, reksadana, tabungan, dan juga aset kripto ya. Untuk kita melihat portofolio, kita klik saja di menu portofolio ini teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini ada total portofolio saya. Di sini alhamdulillah untuk kerugiannya sudah semakin kecil ya, yaitu di 37,51%. Kemarin sempat di 50% ya. Sekarang sudah berkurang. Kenapa? Karena ada beberapa saham yang sudah saya cut loss, teman-teman. Artinya saya jual rugi ya. Nah, kemudian bisa kita lihat ini ada beberapa saham saya. Namun di sini masih saja mengalami kerugian ya. Di sini cuman ada dua saham yang sedang mengalami keuntungan ya, yang warna hijau seperti ini, artinya mengalami keuntungan. Ada saham Adro dan juga ada saham Breeze, teman-teman. Sedangkan yang lainnya itu mengalami kerugian. Bahkan di sini ada yang mengalami kerugian yang paling terbesar di 96% ya. Untuk persentasenya yaitu ada di saham SBAT, teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya. Untuk harganya saya membeli kemarin di 50, namun sekarang harganya di Rp2, teman-teman. Kemudian juga ada notifikasi khusus dari saham ini ya. Ada 4 notifikasi khusus. Perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan, adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha. Waduh. Kemudian efek bersifat ekuitas dalam pemuatan khusus. Kemungkinan sebentar lagi untuk saham SBAT ini akan di listing ya. Artinya akan dihapus di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau sudah dihapus, maka kerugian saya mencapai 100% ya, yaitu Rp1.250.000. Jadi buat kalian sebelum investasi saham harus belajar terlebih dahulu ya, agar tidak mengalami kerugian seperti yang saya alami ini, teman-teman. Nah, sedangkan untuk kerugian terbesar dalam bentuk rupiah, di sini ada di saham WiFi ya. Nah, bisa kita lihat. Ini kerugian terbesar saya yaitu Rp17.674.000 atau setara dengan minus 79%, teman-teman. Nah, di sini saya investasikan kemarin yaitu Rp22.100.000, namun total sekarang tinggal Rp4.400.000, teman-teman. Bisa kita lihat harga rata-rata saat saya membeli yaitu Rp716, namun harga saat ini yaitu Rp144. Nah, ketika harga rata-rata itu lebih tinggi ketimbang harga saat ini, maka kita mengalami kerugian. Namun, ketika harga rata-rata itu lebih rendah dari harga saat ini, maka kita akan mengalami keuntungan. Contoh, salah satu saham yang mengalami keuntungan, di sini ada saham Breeze ya. Nah, di sini saya itu mengalami keuntungan 22,66% ya, atau di kisaran 3.700.000, yang mana saya investasikan 16 juta, sekarang nilainya menjadi 20.300.000, teman-teman. Di sini saya mempunyai 79 lot, harga rata-rata saat saya membeli yaitu 2.100, sedangkan harga saat ini yaitu 2.580, teman-teman. Nah, namun sekarang lagi mengalami penurunan juga ya. Coba kita lihat untuk grafik dari saham Breeze ini, teman-teman. Kalau kita lihat dari satu hari itu mengalami penurunan ya. Nah, kalau kita lihat dalam satu bulan itu naik turun, teman-teman, sempat di harga tertinggi 2.750. Tapi kalau kita lihat dalam 3 bulan itu harga tertingginya 2.960, hampir mencapai 3.000 ya. Nah, di sini target saya itu 3.000, teman-teman. Kenapa? Karena dalam 5 tahun terakhir itu sempat harganya mencapai di 3.980. Nah, kalau harganya mencapai lagi di 3.980, maka keuntungan saya semakin besar lagi ya. Kemudian di sini saya juga berfokus untuk di saham Sido ya. Walaupun di sini saya mengalami kerugian, tapi kalau saya mempunyai uang akan saya tambah lagi ya untuk nilai investasi di saham Sido ini. Nah, kalau kita lihat untuk nominal investasi di saham Sido ini, itu saham terbesar saya ya, teman-teman.
Nah, di sini saya kemarin investasi 84 juta, namun total nilai saat ininya tinggal 78 ya, yang artinya di sini minus 7,74% atau setara dengan minus 6.500.000 teman-teman. Nah, sekarang harganya lumayan naik ya di 7.300. Kemarin harga rata-rata saya itu sempat di 800 lebih ya. Namun di sini seiring berjalannya waktu, saya menurunkan harga rata-rata. Bagaimana cara kita menurunkan harga rata-rata agar harga rata-ratanya lebih rendah dari harga saat ini? Yaitu dengan cara kita membeli lagi saham ya. Nah, kalau bisa ketika harganya turun, misalnya turun di 500-an, nah itu kesempatan kita teman-teman untuk membeli sehingga harga rata-ratanya semakin turun ya. Namun kembali lagi, sebelum membeli kita harus analisis terlebih dahulu teman-teman. Jangan sampai kita membeli saham yang dalam keadaan rugi terus ya. Nah, bisa kita lihat untuk riwayat pembelian saya di saham Sido ini. Tuh, saya sempat membeli di harga 600 ya. Oke. Bahkan kemarin sempat juga membeli di 500 teman-teman. Nah, ini ya. Ini di 500 yaitu di bulan Februari kemarin. Dan sekarang harganya di 730 ya untuk saat ini. Coba kita lihat untuk grafik dari saham Sido ini. Bahkan sekarang sudah naik di 735. Oh, turun lagi teman-teman. Nah, sekarang itu di jam bursa. Jadi harga sahamnya bisa naik, bisa turun ya. Oke, kalau kita lihat dalam 3 bulan untuk saham Sido ini mengalami kenaikan ya. Di harga terendah yaitu 498, harga tertinggi di 750 teman-teman. Nah, kalau kita lihat dalam 1 tahun, itu harga tertingginya di 810 ya. Kalau kita lihat di 5 tahun, harga tertingginya di 1070. Jadi target untuk saham Sido ini itu di harga 1000 teman-teman. Nah, kenapa saya terus menambahkan nilai investasi di saham Sido ini? Karena kalau kita lihat di cash statistik, itu untuk saham Sido ini masih bagus ya teman-teman. Dari performa, valuation, kemudian solvensinya itu masih bagus ya. Nah, ini bahkan menduduki di peringkat ke-1 ya untuk ROA, OPM, dan juga NPM-nya teman-teman. Tidak ada yang minus ya. Nah, ini saham yang bagus teman-teman. Walaupun ini saya mengalami kerugian, tapi kalau saya punya modal, maka saya akan tambah lagi ya. Karena kemungkinan untuk jangka panjang, saham Sido ini itu bagus teman-teman. Kemudian untuk saham Sido ini juga rutin membagikan dividen ya. Nah, di tahun 2023 itu sudah 2 kali membagikan dividen, yaitu di bulan April dan bulan Oktober, November ya. Nah, kemungkinan di tahun 2024 ini juga akan 2 kali membagikan dividen. Namun sampai saat ini belum ada informasi tentang pembagian dividen. Semoga saja secepatnya ya. Oke teman-teman, jadi itulah update terbaru tentang portofolio saya di aplikasi Ajaib. Nanti saya akan update lagi di bulan Juni ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.